Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Halimatus Sadiah dengan NIM 23882011038 dari Prodi PBSI semester 4. Tahun ajaran 2024-2025. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran bahasa Indonesia dengan dosen pengampu UNES MPD. Materi kali ini akan membahas tentang konsep dasar media komunikasi. Yang pertama ada hakikat komunikasi. Hakikat komunikasi adalah proses menyampaikan pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya. Komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses sosial yang terjadi antara individu atau kelompok. Hakikat komunikasi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu yang pertama ada sudut pandang sosial. Komunikasi merupakan proses sosial yang membantu individu memahami, membangun hubungan sosial, dan beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Yang kedua ada sudut pandang filsafat. Komunikasi bukan hanya pertukaran informasi, tetapi juga proses yang melibatkan perenungan tentang kebenaran, makna, dan tujuan. Dan yang ketiga ada sudut pandang ilmu sosial. Komunikasi merupakan proses yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial. Komunikasi memiliki beberapa tujuan, diantaranya yang pertama ada memperluas wawancara dan pengetahuan. Yang kedua, membangun dalam memahami, memproduksi, mempertukarkan, dan memaknai pesan. Yang ketiga, membentuk persepsi dan pemahaman tentang dunia sosial. Yang keempat, membangun kesepakatan sosial. Dan yang terakhir ada memberikan arah pada perilaku dan interaksi sosial. Materi selanjutnya ada model komunikasi. Model komunikasi adalah kerangka kerja yang menyederhanakan proses komunikasi, membantu mengidentifikasi komponen-komponennya, dan menyajikan bagaimana informasi dipertukarkan. Selanjutnya adalah komponen utama dalam komunikasi. Yang pertama, pengirim atau sender, entitas yang memulai komunikasi dengan pengirim pesan. Yang kedua, pesan atau message adalah informasi yang disampaikan oleh pengirim. Yang ketiga ada saluran atau channel, adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan, misalnya lisan, tulisan, atau nonverbal. Yang keempat ada penerima atau receiver. Penerima atau receiver adalah orang atau kelompok yang menerima pesan. Yang kelima ada umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback adalah respon dari penerima terhadap pesan yang disampaikan. Dan yang terakhir ada konteks, lingkungan fisik, sosial, dan psikologis di mana komunikasi terjadi. Selanjutnya yaitu jenis model komunikasi. Yang pertama ada model linear, mengatakan komunikasi adalah proses satu arah dari pengirim ke penerima. Yang kedua ada model interaksional, mengatakan komunikasi adalah proses dua arah, pengirim dan penerima bertukar peran. Dan yang terakhir ada model transaksional, komunikasi sebagai proses dinamis di mana semua orang berperan sebagai pengirim dan penerima secara bersamaan. Materi yang terakhir ada fungsi media komunikasi. Media komunikasi berfungsi untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada penerima pesan. Media komunikasi dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial. Beberapa fungsi dari media komunikasi yaitu yang pertama untuk meningkatkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. Yang kedua, memfasilitasi interaksi langsung antara siswa dan lingkungannya. Yang ketiga, memfasilitasi siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Dan yang terakhir, untuk mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Kesimpulannya adalah komunikasi berperan dalam membangun hubungan sosial,
memahami makna, dan memfasilitasi interaksi. Tujuannya untuk menciptakan persepsi, kesepakatan, dan mengarahkan perilaku. Terdapat 3 model komunikasi. Yang pertama yaitu linear atau satu arah, yang kedua interaksional atau 2 arah, dan yang terakhir ada transaksional atau bersamaan dan dinamis. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Senang bertemu kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.